Berarti tol Cisumdawu dari seksi 1 sampai seksi 6 sudah selesai ya? Sudah selesai. Itu pembiayaannya pakai uang negara, Pak? Uang negara, alelo pakai uang negara. Terus pakai uang dari mana dong? Pakai bank? Pakai bank. Emang kalau pakai bank uang negara? Cerdas dong, cerdas. Bank itu bisa ada Citibank, ada Bank, bisa ada BRI. Kalau BRI uang negara mungkin bisa dikonotasikan. Tapi kalau bank asing kan enggak. Alhamdulillah bank asing bisa kita kagak pakai. Ya alhamdulillah ini nggak pakai uang bank. Pada teman-teman juga yang Video pengusaha Yusuf Hamka yang sedang menekan kontrak pembiayaan pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang Dawuan viral di media sosial. Yusuf Hamka melalui PT Citra Karya Jabar Tol memimpin kelanjutan proyek Tol Cisumdawu setelah mendapatkan pembiayaan sindikasi dari Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan itu merujuk perjanjian pengusahaan jalan tol Cisumdawu. Uniknya, dikutip dari halaman resmi PBJT, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip musyarakah mutanakisoh. Pak, tadi saya dengar speech Bapak, itu tol udah jadi 80%. Itu baru tanda tangan Pak pembiayaannya. Ini satu HP 80 pakai duit siapa Pak? ya alhamdulillah duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Ia mengatakan baru tanda tangan 28 Desember 2022. Alhamdulillah duit anak kampung, jadi nggak ada duit pemerintah. Kalau ada orang yang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah itu bohong. Jadi itu kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia memastikan pembangunan tol Cisumdawu dikonsep seperti luar negeri. Misalnya ada toko seperti di Amerika Serikat dan Jepang. Pokoknya nanti tol Cisumdawu bukan hanya terowongan kembar, tapi nanti ada outlet seperti di luar negeri, ada kayak di Boston, Amerika, atau kayak di Jepang. Mantap. Dan ini Bapak banyak kontribusinya di sini ya Pak ya? Ini kita bukan jalan tol satu-satunya, ya, kita udah ada 6 dan kita akan bangun lagi nanti Harbor Road 2 juga kita akan dibiayai lagi oleh Bank Syariah dan PT SMI. Oh jadi ini tolnya Bank Syariah ya Pak ya? Syariah, Bank Syariah. Bank Syariah dia memakai benar-benar hukum syariah. Jadi nanti kita juga setelah itu akan membuat jalan tol kita jalan tol syariah. Nanti sahamnya juga saham syariah yang akan dipublikasi mungkin tahun depan ya, karena sekarang sedang digodok dengan akademisi dan BPJT. Ia menyampaikan pembangunan tol Cisumdawu bukan satu-satunya yang sudah dikerjakannya. Babah Alun mencatat sudah 6 tol yang digarapnya di bawah PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Setelah itu pihaknya siap mengerjakan tol Harbor Road 2 rute Ancol Timur Pluit sepanjang 9,6 km. Ia mengatakan ini bukan jalan tol satu-satunya, kita sudah ada 6 dan kita akan bangun lagi nanti Harbor 2 dan akan dibiayai Bank Syariah. Ini Bank Syariah memakai hukum syariah, nanti akan membuat jalan tol syariah, nanti sahamnya juga syariah yang akan dipublikasikan tahun depan. Ia sekarang memang sedang digodok dengan akademisi dan BPJT. Gitu. Jadi nanti di sini akan ada masjid-masjid Babah Alun lagi nggak Pak? Oh ada. Jadi ini sebentar habis ini kita bersyukuran dengan meresmikan Masjid Babah Alun Wika di kolong tol Ancol. Nah selanjutnya Januari kita bikin meresmikan yang di Jalan Krukut di Depok. Gitu. Nah kemudian di rest area ini kita akan bikin lokasinya 15 hektar rest area yang ada Masjid Babah Alun kiri kanan dan jalur kiri kanan bisa terhubung dengan jembatan di atas. Nah terus kita bikin outlet yang mewah dan UMKM juga tetap ada. Yang mewah itu maksudnya buat orang-orang yang mau cari barang-barang bermerek yang branded bisa juga dapat di situ. Nah selanjutnya yang kelas yang middle low yang seperti di Ciamplas kita kasih juga kesempatan untuk buka di sana. Pokoknya nanti tol Cisumdawu bukan hanya terowongan kembar, tetapi nanti ada outlet seperti di luar negeri, ada kayak di Basto di Amerika atau di Jepang kayak Gotemba. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla atau JK menyebut jalan tol yang selama ini dibanggakan pemerintah pembangunannya bukan dibangun oleh pemerintah. Jalan berbayar itu menurutnya dibangun oleh investor dan swasta. Tanggal 28 Desember. Yes. Tanda tangan untuk tol CKJT ya Pak ya? Iya, yang untuk jalur Cileunyi sampai Kertajati. Nah saya mau nanya nih Pak, tadi saya dengar speech Bapak,
itu tol udah jadi 80%. Itu baru tanda tangan Pak pembiayaannya. Ini satu HP 80 pakai duit siapa Pak? Ya alhamdulillah, duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar, karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Oleh karena itu, JK mengatakan meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tidak berbayar. Jangan lupa, jalan tol bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu investor oleh swasta, ujar JK. Mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar. Kenapa rusak begitu besar menurut BPS? Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. JK menambahkan perlu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan. Selain itu, ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih. Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat, semua bisa jalan untuk masyarakat. Namun, pernyataan itu bukan berarti tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar. Ia mengatakan, punya tol lebih banyak tetapi seimbang dengan jalan biasa. Jangan jalan tol dibangun jalan biasa terlupakan. Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak. Tapi di sisi lain, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar. Hal itu disampaikan dalam pidato hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak, kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah mampu membangun ribuan kilometer jalan tol. Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintahan era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus. Sebelumnya, media, ada tim jurnalis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Kalau kita pernah menjadi orang kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang panjang. Saya memberi karena saya pernah naik bus itu. Maka dengan jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan kembali kena serangan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko menyemprot Anies gara-gara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah, khususnya pembangunan jalan. Muldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditunjuk untuk masyarakat kecil. Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Muldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil. Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol. Tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil.
Muldoko menjelaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut. Ia mengaku orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus, siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti dirinya. Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan selama era Presiden Jokowi. Hasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Menurutnya, era Presiden SBY pencapaiannya 10 kali lipat dari Jokowi. Anies mengatakan Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar. Sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, hanya 19.000 km saja. Ia kemudian menyebut pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat bila dibandingkan jalan nasional pemerintah ini 590 km. 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat, belum bicara mutu standar baru panjang. Sebelumnya terkait mobil listrik yang dikelola oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Muldoko, Anies juga memberikan sindiran telak. Tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan.